teman-teman pemuda-pemudi dan ibu bapak yang berkenan hadir di saat hari ini. Kami pemuda King Miri Jemaat Karmel beberapa hari yang lalu, tepat pada 26 Juni tahun 2025, atas izin Tuhan Komisi Pemuda Jemaat Karmel boleh bertambah usia dari 34 menjadi 35. Percaya itu bukan karena kebetulan, percaya bukan karena kemampuan kami, melainkan semua hanya karena campur tangan Tuhan dan ada dalam rencana dan ketetapan Tuhan. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 Tuhan mengatakan bahwa kesetiaannya turun-temurun, kesetiaannya bagi kita setiap, terlebih khususnya bahwa Komisi Pemuda Jemaat Karmel yang telah berulang tahun. Semua karena kebaikan dan tuntunan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh beribadah dan dapat mengucap syukur bersama pada kesempatan ini. Teman-teman pemuda-pemudi dan ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Tugas kita hanyalah mengembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memuji kebesaran Tuhan. Mari kita belajar dari 10 orang penderita kusta yang Tuhan jumpai ketika perjalanan menyusuri Samaria dan Galilea, perbatasan Samaria dan Galilea. Satu dari 10 orang tersebut kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan ketika kusta menjadi tahir atas tubuhnya. Tuhan bilang begini, bukankah 10 orang yang menjadi tahir? Kenapa hanya 1 orang yang datang kembali memuliakan nama Tuhan? Di manakah yang ke-9 itu? Tidak di antarakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Tuhan bilang lagi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita. Teman-teman pemuda-pemudi dan ibu bapak yang saya kasih, karena itu mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia saja yang patut untuk kita sembah, Dia saja yang patut untuk kita tinggikan. Tuhan itu ajaib. Kita akan bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman Besar nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan peliharaan-Mu dalam penerus, tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu dadanya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, bahkan kami manusia. Tidak ada lain. Tujuan Tuhan hanya untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, Tuhan itu baik, sungguh baik, dan kasih-Nya berlimpah dalam hidup dan kehidupan kami. Saya mengajak kepada teman-teman pemuda-pemudi dan ibu bapak yang berkenan hadir. Dengan sukacita kita bangkit berdiri. Kita akan menganggungkan nama Tuhan dengan nyanyian yang mengatakan Bapa yang Kau sungguh baik. Akhir dari pujian ini saya minta kesediaan kepada Bapak Pendeta Junia Mandohona STH untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita menyanyi lagu ini dari awal. Bapa yang Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat Karmel, sore hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur kami untuk anugerah yang Tuhan Engkau beri dalam usia yang ke-35. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan bersyukur atas kebesaran Tuhan dalam pimpinan Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari permulaan hingga pada selesai. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami buka dan kami tabiskan ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Sosa momposerio onanduge ikaro karo molua sosa momposerio oyoge lake bemo nirwaralio Oyoge Yesus que vemos nirwaralio Yongue karo karo monota momposori alage ni tulao gemenge mesa nirwaringkali Suseni tulao gemenge sa nirwaringkali nanduge karo karo sosa momposerio onanduge karo karo molua sosa momposerio oyoge alake bemo nirwaralio oyoge Yesus que vemos nirwaralio alage mi signao gemenge sa nirwaringkali Yesus ni tulao gemenge sa nirwaringkali lage ni tulao gemenge sa nirwaringkali suseni tulao gemenge sa nirwaringkali gemesa nirwaringkali gemesa nirwaringkali Baik, terima kasih, waktu kembalikan. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih kepada teman-teman dari Asrama Onduga di Jayapura yang telah menyaksikan kasih Tuhan. Seperti bunyi firman Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya.
Baik Bapak Ibu yang pertama hadir di tempat ini, kami Komisi Pemuda di tempat ini tidak hanya dari satu daerah, ada teman-teman dari Adenduga, kemudian ada kita dari Paniai, teman-teman dari pesisir. Kita di sini banyak dari daerah masing-masing. Begitu juga dengan hamba Tuhan kita, ada dari Serui, ada dari Biak, bahkan paling jauh ada hamba Tuhan kita, Bapak Juniaman yang jauh dari Nias ke Papua. Bersyukur hari ini kita bisa merayakan ulang tahun kami, tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Bersyukur karena orang tua yang selalu ada. Kiranya pujian tadi menjadi berkat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu baik atau tidak? Amin. Allah itu baik. Sampaikan kiri kanan, jabat tangan dan bilang Allah itu baik. Puji Tuhan, Allah itu baik. Setianya tak pernah berubah. Ajaib dan kuasa namanya. Yesus itu luar biasa. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan bernyanyi Allah itu baik. Dan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, penyedianya yang ku percaya, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari sama-sama kita kan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari kita menaikkan segala pujian syukur kita hanya untuk Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Teman-teman pemuda-pemudi dan Bapak Ibu terkasih yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya persilakan untuk kita duduk kembali. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta
Sekian dan terima kasih. Luar biasa kepada teman-teman pemuda Kimi Karmel yang telah menyaksikan kasih Tuhan. Betul kalau kita benar-benar mau menghitung kebaikan Tuhan. Rasanya tidak cukup waktu. Rasanya tidak cukup kata-kata untuk kita membalasnya. Tuhan itu baik, terlalu baik. Mari kita terus mengucap syukur karena Dia memelihara hidup sampai pada hari ini. Dan tibalah saatnya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan sukacita kita. Supaya semakin kita bertumbuh, semakin dikuatkan dengan semangat untuk menjalani kehidupan ini, terutama menjadi penyemangat bagi kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Abed Nego Tabuni STH MSc. Dengan kasih Kristus saya mengajak kepada teman-teman pemuda-pemudi dan Bapak Ibu terkasih yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita sama-sama menyembah agar kita diberkati oleh firman Tuhan di saat kesempatan ini. Mari kita menyanyi kusiapkan hatiku kepada Bapak Ibu, teman-teman pemuda-pemudi yang terkasih. Kita akan bangkit berdiri. Akhir dari pujian ini kepada hambanya kami persilakan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari dengan hati teduh kita menyanyi pujian ini dari awal. Kita mau bilang bahwa kita siapkan hati Tuhan untuk mendengar setiap firman yang akan kita lawat hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang adalah pengendali daripada kehidupan, Bapa yang adalah pengendali dari alam yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur bahwa di tanah Papua yang terus berdinamika, Engkau masih terus menyertai kami, karena Engkau berfirman, Aku adalah Immanuel, Allah yang menyertai kamu. Penyertaan itu juga kami hari ini, Jemaat Karmel secara khusus, Komisi Pemuda, rasakan. Karena luar biasa, Tuhan sudah bekerja dalam komisi ini, dari umur 1 tahun, sampai sekarang umur 35 tahun. Luar biasa, bukan karena kami gembala hebat, Komisi Pemuda hebat, Ketua Pemuda hebat. Ini hanya karena cinta-Mu, anugerah-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan menikmati kebenaran firman-Mu, mensyukuri sukacita kami. Hamba-Mu sudah berdiri di hadapan umat-Mu. Biarlah hamba-Mu menjadi kecil, tapi firman Tuhan menjadi besar di tengah-tengah kami. Biar lewat firman-Mu ini kami dikonstruksi kembali dari pemahaman-pemahaman yang salah, dari jalan-jalan yang salah. Biarlah di momen ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menegur kami kalau kami salah, motivasi kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan jam pendengaran firman Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mengetahui ya Bapa, ketika firman Tuhan dibentangkan, ada satu pribadi yang tidak tinggal diam. Dia akan bekerja dengan berbagai macam cara, roh bosan, roh malas, roh mengantuk. Kami mau berdoa bersama-sama, kutuk patahkan dalam nama Yesus, dalam darah Yesus yang berkuasa. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Roh Kudus berjalan-jalan di tengah-tengah kami, sentuh setiap pribadi kami.
supaya kami sebagai pemuda-pemudi tulang punggung gereja ini, lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh berdiri kokoh di tengah-tengah zaman yang acuh tak acuh ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya klarifikasi dulu. Tadi worship leaders bilang saya vikaris, tapi saya belum. Saya masih evangelis. Jadi saya masih evangelis. Mari kita beri aplaus untuk worship leaders, singers, dan pemain musik tamborin kita. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita buka firman Tuhan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita membacanya dalam keadaan berdiri. Saya akan membacakan Alkitab yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan ayat 8 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Kita mulai. Kisah Para Rasul pasal 1, judul atau kop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah Yesus terangkat ke sorga. Kita mulai 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Tema kita hari ini ialah bertumbuh dan berdampak. Subtema kita, pemuda mengambil kendali diri, menjadi jembatan kasih bagi generasi mendatang. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, yang sedang berbahagia karena bertambah usia ke 35 tahun. Khotbah ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Sebelum kita masuk ke sana, saya pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan boleh mengizinkan saya pada kesempatan yang indah ini untuk menghamburkan mana Tuhan. Berterima kasih kepada Ketua Gembala Sidang Karmel, Majelis Gereja, Komisi Pemuda yang sudah luar biasa. 1 minggu kemarin saya dapat telepon untuk sampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini, dan saya sungguh-sungguh berterima kasih untuk izin Tuhan ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, rasa terhormat karena saya sedang berdiri yang adalah wajah dari gereja Kingmi di masa yang akan datang. Amin. Saya pemimpin datang. Saya sedang berdiri di depan wajah-wajah pemimpin yang akan berdiri untuk kebenaran di atas tanah ini, keadilan di atas tanah ini, akan berdiri untuk mempertahankan Injil 4 berganda dari tantangan-tantangan yang sedang datang dari luar. Kita akan pegang barang itu, dan saya bersyukur hari ini boleh membicarakan satu hal yang penting di depan pemuda-pemudi yang keberadaannya sangat-sangat krusial di abad ini. Tanggal 25 Mei kemarin, saya di dalam ibadah pagi, ketika hendak melangkahkan kaki, melakukan aktivitas, saya seperti dihantam oleh satu pertanyaan penting. Saya pikir Roh Kudus kasih tahu saya barang itu. Pertanyaannya seperti begini, bisakah kita sebagai gereja hari ini mendidik pemuda-pemudi ini yang akan pegang gereja ini di masa yang akan datang? Bisakah kita sebagai orang tua didik anak-anak kita untuk pegang gereja ini di masa yang akan datang? Bisakah kita sebagai gembala? Bisakah kita sebagai majelis? Bisakah kita didik mereka dengan baik? Bisakah? Pertanyaan itu menggerogoti saya dan saya dihantam oleh semacam kecemasan. Jadi pertanyaan, bisakah kita pimpin pemuda-pemudi hari ini, bina mereka hari ini? Pertanyaan itu barangkali kita akan pulang dan dialogkan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi ini, pemuda-pemudi yang luar biasa. Hari ini fakta yang pemuda-pemudi harus ketahui ialah Anda sebenarnya adalah sisa dari sisa. Bagaimana kita melihat fakta ini? Anda mungkin terlalu sibuk dengan media sosial Anda mungkin terlalu sibuk dengan aktivitas-aktivitas dunia Anda, sampai sebenarnya Anda tidak punya kesadaran bahwa Anda itu sisa dari sisa. Terutama yang kita rambut keriting, kulit hitam ini. Kita ini adalah sisa dari sisa.
Bagaimana kita melihat fakta ini? Anda adalah sisa dari pemuda-pemudi yang mati karena seks bebas. Anda adalah sisa dari pemuda-pemudi yang mati karena minuman keras. Anda adalah sisa dari pemuda-pemudi yang mati oleh moncong senjata. Anda adalah sisa dari pemuda-pemudi yang mati oleh aibon. Anda adalah sisa dari pemuda-pemudi yang mati oleh togel, judi online dan lain-lain. Anda adalah sisa. Jadi demikian mengerikannya dunia ini hari-hari ini. Demikian mengerikannya Papua kita hari ini. Jadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana melihat pemuda dan gereja di tanah Papua hari ini? Gereja di tanah Papua hari ini tanpa pemuda itu seperti tubuh tanpa tulang, tidak bisa. Gereja kalau tidak ada pemuda lagi di dalamnya itu seperti tubuh tanpa tulang, sedikit lagi akan jadi museum. Jadi keberadaan kita sebagai pemuda-pemudi hari ini, di tanah ini, di gereja ini begitu krusial. Masa muda adalah masa yang sangat penting. Masa muda ini, di mana kebajikan dan kejahatan merebut kita. Masa ini ada di tengah-tengah siklus kehidupan. Orang-orang tua kita yang rambut putih memiliki kerinduan untuk pergi kepada masa muda. Aduh, saya masih muda, boleh bisa main bola lagi, bisa bikin ini lagi. Tapi tidak bisa, karena rambut sudah putih, tulang belakang sudah sakit, tidak bisa. Anak-anak remaja bilang, aduh saya kayak kakak, dorong boleh bisa pergi berburu dan sebagainya. Tidak bisa, karena masih tunggu proses. Jadi masa muda ini masa paling penting, sentral. Terutama masa-masa dari umur 19 menuju ke 20. Dari SMA masuk ke umur perguruan tinggi. Ini masa-masa paling penting. Masa-masa ini kalau tidak didasarkan pada pengertian yang baik, ini adalah masa-masa yang krusial. Nah, karena pemuda-pemudi berada pada fase yang sangat penting di tengah-tengah siklus daripada kehidupan. Jika demikian, hari ini kita mau kemana, pemuda-pemudi? Anda mungkin akan bilang begini, saya masih muda, jadi saya mau menikmati hidup saya dengan kesenangan-kesenangan. Anda mungkin tidur lihat ya, hantu waina akan keliling-keliling toh. Dan betapa banyaknya anak muda di sana. Satu kali saya pulang begini, saya lihat karena di pos 7 di bawah tuh kegiatan acara malam, perempuan tidur sembarang-sembarang di pinggir jalan karena malam mabuk. Kasihan sekali mereka. Anda mungkin bilang, saya mau bersenang-senang saja. Anda mungkin bilang, pendeta, gembala nih bicara-bicara itu terus, bilang kita mau bertobat terus, malas, bosan lah. Anda mungkin bilang begini, saya punya hidup kok, barang saya yang beli kok, saya mau santai-santai, enjoy bikin ini dan itu, mau mengejar kesenangan. Anda mungkin sekarang bilang itu hari ini. Tapi dengarlah firman Tuhan ini, Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Bersukalah hai pemuda dalam kemudahanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dengan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Anda mungkin bilang sekarang begini, Pak Gembala bicara itu terus, ketua pemuda bicara itu terus, bapak-bapak bicara itu, mama bicara barang itu. Kita ini kan punya hidup, kita sedang mau menikmati hidup. Pergilah, kalau kamu mau lari, larilah. Kalau kamu minum, minumlah. Larilah sejauh mungkin. Tapi di akhir dari kehidupan ini, kau tidak akan lari kemana-mana. Kau berjalan di tempat. Satu hal yang pasti, di akhir dari kehidupan ini, barang ini yang kau tidak dengar hari ini akan menjadi penghakimmu. Amin. Akan menjadi pengadilmu. Sejarah dunia menunjukkan bahwa mereka yang sadar tentang betapa pentingnya masa muda, lalu menggunakannya dengan baik, untung besar. Untung besar. Mereka yang tidak sadar lalu menyanyiakan masa-masa muda mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, tidak hidup produktif. Mereka rugi besar. Mereka pada saat sudah mati baru sadar, aduh, coba dulu saya bikin ini kah? Tapi minta maaf, sudah tidak ada waktu lagi. Berangkat dari persoalan kita di atas tadi yang sudah kita lihat hari ini. Di dalam khotbah ini kita hendak mau melihat masa depan kita, tetapi dengan melihat sejarah kehidupan kita dan melihat realitas kita hari ini. Karena hari ini kita bisa bicara tentang masa depan, kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan. Betul? Atau ada yang bisa bilang, saya tahu sesuatu besok akan terjadi seperti begini. BMKG saja biasa salah prediksi cuaca hujan itu. Satu hal yang pasti tentang masa depan adalah kita tidak tahu apapun tentang masa depan. Itu satu hal yang harus kita tahu. Tidak tahu apa-apa kita tentang masa depan. Kemarin minggu lalu saya khotbah ada duka di sebelah sini saya khotbah. Saya bilang masa hidup ini penting. Kita tidak tahu habis khotbah ini, kamu kalau masih melawan-melawan bisa masuk sebentar mati lagi. Jadi masa muda ini penting. Dengar khotbah anak-anak muda lain masuk minum mabuk, habis khotbah turun minum mabuk dan masuk rumah sakit, koma berapa hari. Untung Tuhan kasih pulihkan. Kita tidak tahu apapun yang terjadi di masa depan dan kita tidak hidup di sejarah. Kita bisa belajar di sana.
Tapi kita hari ini hidup hari ini. Kita belum hidup di masa depan dan kita sudah tidak tinggal lagi di sejarah kita. Waktu yang kita punya kapan? Sekarang ini, hari ini, detik ini. Nah, khotbah ini mau mengajak kita untuk memaknai diri di hari ini. Jadi jangan mimpi tinggi-tinggi, tapi boleh mimpi tinggi-tinggi tentang masa depan, tapi jangan hidup di dalam mimpi-mimpi itu. Wujudkan mimpi-mimpi itu di dalam realitas kita hari ini. Jangan tersandra oleh sejarah kita. Banyak pemuda-pemuda, saya di kampus ngajar, banyak pemuda-pemuda yang karena putus cinta, psikologinya terganggu, dia hidup di masa lampau. Jadi betul-betul tidak punya semangat lagi untuk menerobos masa depan, memaknai realitas hari ini. Nah, khotbah kita hari ini dari permasalahan itu ingin melihat bahwa dunia kita yang hari ini adalah bukan masa depan dan bukan lagi sejarah, tapi hari ini. Sehingga bagaimana pemuda Kingmi hari ini, bagaimana pemuda Karmel memaknai 35 tahun ini, betul-betul memaknai ini. Nah, tapi kita beri aplaus dulu untuk pemuda Karmel, beri aplaus dulu. Luar biasa. Karena pemuda Karmel ini, saya lihat ini dia sudah menyala-menyala luar biasa. Amin. Pemuda Karmel mana? Bisa beri aplaus untuk Tuhan Yesus kah? Pemuda Karmel ini di Mamta ini, di Kelasi Jayapura kah, di Kerom kah, Sarmi kah, Karmel ini kayaknya duluan di depan sini. Amin. Karena apa? Barang-barang yang tong lain tidak bikin ini kamu sudah bikin, dan ini mungkin pikiran Tuhan yang kamu bikin. Amin. Luar biasa. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi kah? Jadi kita mau dengar firman Tuhan tentang bagaimana pemuda Karmel, tapi juga pemuda-pemuda yang lain. Saya masih pemuda nih, saya belum menikah nih. Kita boleh memaknai diri dengan melihat hal-hal yang penting hari ini yang kita tidak sadari. 4 bagian yang akan kita lihat. Pertama kita akan lihat tentang mengenal diri, keberadaan di masa yang kritis. Pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasih, kita sebagai manusia berada di dalam konteksnya masing-masing yang berbeda. Kita sebagai manusia hidup di dalam konteks. Manusia yang hidup hari ini tidak ada yang hidup di luar konteks. Konteks kita tadi pagi mungkin ada di rumah, kerja kebun dan lain sebagainya. Konteks kita hari ini sedang merayakan ulang tahun kita yang ke-35. Konteks kita yang paling detail hari ini, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Konteks kita yang di luar sana mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hidup di bawah kolong jembatan, ada yang hidup di pinggir-pinggir jalan. Kita manusia ini ada di dalam konteks kita masing-masing. Tetapi semua manusia yang ada di dalam konteksnya masing-masing ini berada di dalam satu anugerah umum yang Allah berikan dan semuanya dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Namanya waktu. Waktu ini semua dapat. Gembala, pendeta, yang di jalan kah, yang di hutan rimba kah, yang di mana-mana, semua dapat waktu. Maka tidak ada seorang pun kita sebagai manusia yang dapat melepaskan diri kita dari kurun waktu. Dalam siklus kehidupan, dari yang kita lahir hingga kita mati, kita diberikan sebuah kurun ruang dan waktu. Ruang itu apa? Ruang adalah kita diberikan bumi yang kelihatan. Di dalam bumi ini, kita diberikan waktu yang tidak kelihatan. Siapa yang bisa lihat waktu? Tidak ada. Kita hanya tahu dari jam dinding itu. Kita tidak tahu waktu itu. Waktu itu tidak kelihatan. Kita semua diberikan ruang dan waktu untuk hidup dan memaknai diri dan mencari hakikat kebenaran tentang apa arti hidup ini. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26 menegaskan bahwa Tuhan telah menetapkan parameter waktu dan ruang untuk semua manusia. Dari teks yang kita baca tadi, jika kita kontekstualisasikan, maka kita hari ini sudah diberikan ruang oleh Allah. Ruangnya adalah apa? Dunia ini, Indonesia ini, Papua ini, Provinsi Papua, Gereja Kingmi Karmel, ya, pemuda-pemudi Karmel, keluarga kita, dan itu ruang kita. Di situ tempat kita. Lantas bagaimana dengan waktu? Bagaimana dengan waktu? Kita ada di ruang itu, di Papua yang sedang berdinamika, di Gereja Kingmi yang sedang berusaha menuju satu abad Gereja Kingmi dengan berubah untuk menjadi kuat. Kita di situ, konteks kita di situ, ruang kita jelas. Tapi bagaimana dengan waktu kita?
Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12 memberitahu kita tentang umur manusia yang sampai 70 tahun saja berangkat dari pengalaman Musa dan Yosua bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sisi lain Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 14 memberitahu kita bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mazmur tadi mengatakan di bagian berikut bahwa ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Dari dua teks ini kita diberitahu untuk menemukan arti hidup pemuda-pemudi Karmel. Di ruang yang Tuhan Allah berikan ini. Dengan waktu yang terbatas ini. Dengan waktu yang terbatas, waktu terbatas sekali teman-teman. Saya sekarang karena susah tidur, saya malam ini karena mungkin terlalu banyak berpikir. Jadi saya kemarin-kemarin ada pada satu refleksi begini. Kok bawa orang pergi ke kuburan, kubur orang, kok baca lahir tahun ini, meninggal tahun ini. Kalau kau bisa baca itu, orang lagi akan bawa kau ke situ, ke tempat yang sama. Kita hanya menumpang di dunia ini dengan waktu yang singkat. Uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini begitu singkat, sangat singkat. Kalau singkat-singkat ini, Tuhan bilang begini, kita dituntut untuk mencari apa arti hidup. Jadi hidup ini artinya apa? Saya karena lahir di pedalaman Pegunungan Tengah, tapi besar di daerah Trans di Kabupaten Kerom. Saya punya teman-teman hampir dari semua daerah. Dari Jawa ada, Kalimantan ada, Batak ada, orang asli ada, lengkap sudah saya punya pengalaman. Kalau kita tanya-tanya tentang orang apa arti hidup, ini anak-anak sekarang muda nih mereka bilang, wah kalau ada hidup kerja-kerja sedikit habis itu pergi kemana? Tapi inikah arti hidup ini? Tapi inikah arti hidup? Jadi di waktu yang sangat singkat ini, kita diajak oleh Tuhan untuk mencari apa hakikat kehidupan yang hakiki. Kita hidup ini untuk apa? Kita hidup ini untuk apa? Coba teman-teman pulang baru coba tanya sendiri. Kalau kau hidup hari ini, hidup untuk apa? Ini pertanyaan yang sangat-sangat krusial. Banyak anak-anak belum mengerti tentang kalau dia hari ini hidup dia mau bikin apa, belum mengerti. Saya waktu studi S2 diberikan kesempatan untuk sampaikan kesan-pesan, saya cuma bilang begini, tidak boleh ada anak-anak Papua yang datang ke Jawa kalau dia tidak tahu kenapa dia datang ke Jawa. Dia datang ke Jawa bukan untuk minum kopi, dia datang ke Jawa bukan untuk main bola, dia datang ke Jawa bukan untuk main-main, dia datang untuk studi baru kembali bangun Papua. Tidak boleh ada yang datang ke Jawa kalau tidak mengerti kenapa dia ada di sini. Pertanyaan sama, kalau ada yang datang dari Rumena ke Jayapura, jangan pernah lupakan mengapa kau ada di sini. Jangan hanya jalan-jalan saja. Kenapa kau datang ke sini? Pertanyaan itu harus jadi dasar untuk kau melangkah. Saya waktu studi 2 tahun tuh keliling-keliling karena masa Covid, jadi keliling-keliling. Ada anak-anak Papua di Jawa nih sayang sekali. Mereka belum banyak mengerti tentang mengapa saya ada di Jawa, mengapa saya ada di Jogja, mengapa saya ada di Salatiga, mengapa saya ada di Semarang, mengapa saya ada di Malang, mengapa saya ada di Jakarta. Tidak tahu semua. Akhirnya mereka kuliah sembarang-sembarang, asal-asal. Waktu kuliah 4 tahun mereka bikin 10 tahun, belum ada sampai sekolah hari ini. Pada waktu ini jalan terus ini. Jalan terus ini. Masa muda ini 1 kali jalan ini. Jadi ruang sudah jelas. Tanah Papua kita problem jelas, gereja kimi kita jelas. Waktu yang ada nih kita pakai bikin apa? Saya pikir saya mempermuliakan Tuhan karena Jemaat Karmel, Komisi Pemuda ini luar biasa. Sudah memberi teladan yang baik kepada gereja-gereja yang lain. Dan lewat ulang tahun ke-35 ini, Jemaat Karmel ini multimedianya dan segala macamnya, pemudanya tidak boleh berhenti di sini, tapi semakin menyala-menyala lagi. Amin. Dulu tahun 90 itu ada mungkin anak-anak yang lahir tahun 2000 nih tidak tahu yang namanya Petermas. Saya dulu bapak masih pakai Petermas. Petermas itu lampu kecil di dalam. Jadi kalau dia sudah mau mati, harus apa? Lompat tidak bisa pelan-pelan, harus banyak. Jadi saya pikir di umur 35 tahun ini Allah mau pompa kamu untuk menyala-menyala lagi. Amin. Menyala-menyala karena tanah ini kamu punya, negeri ini kamu punya, bakar tempat ini. Amin. Jadi saya berharap kita tidak mengerti kenapa kita ada di tempat ini hari ini. Itu harus mengerti baik. Saya hari ini menyaksikan begini, banyak KKR dilakukan di tanah ini, banyak KKR dilakukan.
Banyak orang muda menyanyikan begini, angkat tangan baru menyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang muda hari ini waita, kalau lagu KKR mereka waita luar biasa. Pemuda-pemudi hari ini waita luar biasa. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan kau angkat tangan. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya adalah ketika kau pulang. Ketika kau pulang, kau pegang botol. Itu problem besar. Masalahnya adalah ketika kau pulang, kau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu problemnya. Baru yang tadi kau waita, kau angkat tangan, memuji Tuhan. Ini apa? Ini hanya ritual kah? Barang apa tadi itu? Ini pemuda kita hari ini, bangun sudah. Banyak pemuda ini ikut harus tanpa pemahaman yang benar akan Injil Kristus. Banyak pemuda meletakkan iman dengan cara yang salah hari ini di tanah Papua. Bagian ini harus dicatat. Iman harus dituntun oleh pengertian yang benar. Sama-sama katakan, iman harus dituntun oleh pengertian yang benar. Supaya apa? Supaya kamu KKR putar-putar tapi tidak pulang minum mabuk lagi. Supaya kamu angkat tangan tapi tidak pulang bikin kacau dengan tangan yang kamu angkat lagi. Iman harus dituntun oleh pengertian yang benar. Bahasa Latinnya fides eguares intellectum. Kalau orang tidak punya pengertian yang baik, kacau sudah imannya itu. Saya berharap pemuda Kimi Karmel ini berdiri kokoh. Pengertian harus benar. Tidak boleh sembarang-sembarang. Pemuda Kimi harus tetap benar. 4 Injil berkata jelas, jangan tambah-tambah lagi. Saya tadi jam 2 tuh ada di bawah Beni dengan dia di kampus sana, diskusi dengan dia, saya bilang, sinode dong ada di sebelah, saya bilang bahasa jam 3 nih harus ada ibadah di Karmel jadi. Kita bicara juga tentang kita punya tema nih, berubah menjadi kuat ini. 15 tahun dia sudah berkibar, tapi bagaimana kamu pemuda-pemudi memaknai dia? Berubah untuk menjadi kuat 15 tahun sudah berkibar, tapi bagaimana pemuda-pemudi memaknai dia? Tadi kita sempat bicara-bicara, kayaknya nih saya bilang, kayaknya kita Bapak, kayaknya kita jalan-jalan di tempat kah? Bapak bilang, anak mungkin begitu kah? Jadi pemuda-pemudi King Karmel, pemuda-pemudi gereja Kemanjil King di tanah Papua, mengapa kau ada di sini? Mengapa kau ada di sini? Kita sebagai pemuda-pemudi hari ini mau menjadi pemuda-pemudi yang jelas arah hidupnya. Pemuda-pemudi yang jelas arah hidupnya itu jelas dengan identitas kita sebagai Kristen. Pemuda-pemuda yang jelas sebagai Kristen. Pemuda-pemuda yang jelas sebagai Kristen. Kalimat ini saya ulang sekali lagi karena banyak kita yang belum mengerti arti daripada kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kamu buka di Google ketik Kristen itu apa? Jelas, sederhana bahasanya. Semua pandangan, gaya hidup, tingkah laku mengikuti Kristus. Jelas. Mengikuti Kristus, jelas. Pemuda-pemudi Karmel, pemuda-pemudi King di tanah Papua. Jangan jadi pemuda Kristen yang hanya Natalan saja. Jangan jadi pemuda-pemudi Kristen yang hanya hari Minggu saja. Jangan jadi pemuda-pemudi Kristen yang hanya Paskah saja. KKR saja. Pemuda Kristen itu harus jadi gaya hidup. Mulai bangun tidur harus sudah sadar, saya adalah Kristen. Amin. Kristen harus jadi gaya hidup. Patokan kita jelas, garis komando kita jelas, Yesus. Pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Kita hari ini berada di zaman yang krisis. Zaman yang krisis. Krisis sekali. Teman-teman mungkin bisa melihat bahwa dunia sudah sangat maju. Tidak pernah orang tua kita yang dulu membayangkan akan ada zaman semacam ini. Meskipun Daniel nanti sudah bicara ya di perjanjian lama. Tapi orang-orang tua tidak pernah membayangkan bahwa kita akan hidup di zaman ini. Di zaman ini. Zaman ini sudah sangat maju sekali. Artificial intelligence sudah gila-gilaan sekali. Besok dia sudah bikin PSK banyak-banyak sekali. Pendidikan kita sudah maju sekali. Teknologi kita sudah maju sekali. Kesehatan kita sudah maju sekali. Kemajuan ini luar biasa, tapi ini catatan kritisnya. Dari semua pelajaran-pelajaran yang kita terima, dari semua kemajuan-kemajuan yang ini, kalau kita pahami baik, ini abad yang paling berdarah di dalam sejarah manusia. Abad yang paling berdarah di dalam sejarah manusia. Nah sekarang Tuhan Allah taruh kitong di zaman itu. Ruang kita di situ. Kita di situ.
Di zaman yang sudah maju ini. Jemaat Pemudi Karmel di situ. Jemaat Kingmi di situ. Pemuda-pemudi kita di situ. Di zaman yang krisis ini. Kita ada di situ. Kira-kira kalau Tuhan taruh kita di situ, Dia taruh begitu saja gak ada maksud. Ada maksud. Jadi orang-orang muda di bagian pertama ini, tentukan mengapa engkau hidup hari ini. Jika kau hidup hari ini, kau mau hidup untuk apa? Jika kau hidup, kau mau buat apa? Pertanyaan itu akan menuntun engkau kalau kau sudah dapat jawabannya pada pengertian tentang tadi. Apa arti hidupmu? Kita lompat ke bagian yang kedua. Menegakkan arah zaman, pemuda, sejarah, dan masa depan di Papua. Pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi, menegakkan arah zaman pada bagian ini ingin belajar dari kebudayaan kita. Jika kita di Pegunungan Tengah Papua, kalau kita mau tembak babi, ekina, wam, kang, itu tidak bisa tembak sembarang. Harus ada posisi. Betul kah tidak? Babi di situ, jadi saat tembak dari belakang enggak, ini tentang posisi. Ketong di pantai juga mungkin begitu Kalau mau pergi cari ikan tidak bisa sembarang saja, tapi sudah harus pintar baca-baca angin, Sudah pintar-pintar lihat ikan dong ada di mana, menyelam di situ. Jadi posisi itu menjadi penting. Posisi itu menjadi penting. Di tengah zaman yang krisis ini, di tengah Papua yang terus ada masalah, kita masih menangis terus, kita masih berduka, kita masih diperkosa, kita masih dicuri. Di tengah-tengah gereja Kingmi yang sedang berubah untuk menjadi kuat, menjadi satu abad gereja Kingmi di tanah Papua, posisi kita sekarang ini menjadi penting. Menentukan posisi kita itu menjadi penting. Posisi kita sekarang ini akan menentukan bagaimana kita di masa yang akan datang. Arah kehidupan kita hari ini akan menjawab siapa kita di dalam sejarah. Orang-orang dalam sejarah dunia ini dan kekristenan yang namanya harum adalah mereka yang hidup jelas arah hidupnya. Nah, Rasul Paulus bilang begini, arah itu hanya satu, bersasaran Kristus. Kristus itulah sasaran terakhir bagi kita, menjadi arah dan tujuan kita. Pemuda-pemudi, arah ini harus jelas, posisi ini harus jelas. Di dalam beberapa kesempatan ada di dalam kegiatan-kegiatan pemuda, baru ada pemuda dong tanya, kakak, kira-kira untuk saya sukses di kampus itu bagaimana Sukses di kampus bagaimana? Kakak, bagaimana supaya saya bisa kuliah cepat Jawabannya sederhana, saya bilang begini, adek, kau bawa datang ke saya pemuda-pemudi yang biasa kau minum kopi sama-sama dengan orang, jalan sama-sama dengan orang, minum makan sama-sama dengan orang. Kalau pemuda-pemudi itu hidup tidak takut Tuhan, masa depanmu kacau. Amin. Bagaimana kita melihat ini? Ini nanti kita bahas lagi bidang sosiologi lagi nanti. Bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kita? Jadi posisi harus jelas. Kamu harus berani mengatakan tidak kepada pengaruh-pengaruh yang salah. Pemuda-pemudi kita ini hari ini apa? Mari kita ke sini. Jalan sudah. Mari kita ke sini. Jalan sudah. Mari pegang ini. Mari sudah. Semua mari-mari, tapi tidak ada yang mau bilang tidak. Arah kita harus jelas. Arah kita harus jelas. Arah kita adalah Kristus tadi. Itu arah kita. Jadi pemuda-pemudi kita arah harus Kristus. Jadi kalau pulang dari khotbah ini, mungkin kau akan diajak untuk, mari kawan kita pegang ini, mari kawan kita begini. Kau harus berani berdiri dan bilang tidak. Amin. Harus berani mengatakan itu. Kalau tidak, kau akan dituntun untuk seperti air di daun talas. Ombang-ambing. Kita melihat sejarah. Dalam wilayah sejarah, 2 poin penting dalam sejarah sudut pandang iman dan politik. Nah, saya mau bicara sedikit dari perspektif iman kita. Sejarah kita sebagai orang Kristen itu jelas, sejarah iman kita. Kita di dalam sejarah, dalam perspektif iman Kristen itu jelas. Kita adalah orang-orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa yang siap lagi dihukum. Tapi luar biasa, Allah turun di dalam sejarah manusia melalui Kristus. Di
di dalam karya-karya yang hebat, mulai dari nubuatan-nubuatan Nabi di dalam Perjanjian Lama sampai digenapi di dalam Golgota berdarah. Kita yang tadi siap mati itu dibuat layak oleh darah Kristus. Amin. Kuk perhambahan itu sudah selesai dituntaskan oleh Kristus. Dia sudah selesai membayar dosa kita. Dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali menjemput kita pemuda-pemudi yang tegak berdiri pikul salib Kristus. Jadi poinnya di sini, sejarah iman kita mengatakan dulu kita ini tidak berarti, tidak berguna. Tapi sekarang kita inti di hadapan Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang menang. Jadi jangan bilang, aduh saya masih begini kakak, bapak gembala saya masih susah begini. Hei, bangun. Amin. Kita sudah menang. Pandang Kristus. Saya mau kuliah ke Jawa nih, saya cerita sedikit, minta maaf. Mama petani jadi, bapak petani jadi. Mama bilang, aduh kok kalau ke sana nanti studi bagaimana? Uang 14 juta satu semester itu berat sekali. Saya bilang begini, Mama, Tuhan Yesus yang bawa saya dari sekolah teologi ST Walter Pos yang sudah kasih keluar saya, Tuhan yang sama, cinta yang sama, berkat yang sama akan bawa saya keluar juga. Orang keluarga tidak ada di sana, tapi Tuhan akan jadi siapa keluarga di sana. Saya jalan dengan iman. Dan betul, Tuhan tidak mengecewakan saya. Tuhan yang bawa saya dari pesawat Lion Air dari sini sampai ke Salatiga sana dengan pesawat yang sama juga Tuhan bawa kembali. Amin. Ini kenapa? Arah harus jelas. Bahasa Inggris apa bilang? Put God first. Taruh Tuhan pertama. Arah harus jelas. Jadi jemaat Kimi Karmel, kalau kau masih tunduk-tunduk begini bilang aduh angkat muka baru lihat, oh saya punya Yesus ini ada. Baru jalan sudah karena dia menyertai. Amin. Jalan sudah, bikin sudah, bakar sudah, kasih menyala sudah. Karena Yesus yang kita sembah itu dia bikin kontroversi dari sejak dia lahir sampai dia mati. Amin. Adolf Hitler bikin Holocaust, tapi dia itu pemuda yang lahir biasa-biasa, besar baru bikin luar biasa. Orang-orang di dalam sejarah di mereka kontroversi-kontroversi yang mereka bikin tidak luar biasa. Tapi Yesus yang saya sembah dari dia lahir sampai dia mati dia bikin kontroversi. Amin. Herodes tidak bisa tidur juga gara-gara Yesus. Jadi kita di dalam sejarah kita adalah orang-orang yang menang. Nah sekarang kita lihat sedikit sejarah politik kita. Sejarah politik kita hari ini di tanah Papua ini penuh dengan kepalsuan. Hari ini kita sedang ada dalam reruntuhan sejarah kita, reruntuhan budaya kita, reruntuhan identitas kita, reruntuhan kebenaran kita. Melalui khotbah ini pemuda-pemudi Karmel, pemuda-pemudi Kingmi, dengarlah. Lihatlah ke belakang, sejarah Anda sedang memanggil Anda, budaya Anda sedang memanggil Anda, identitas Anda sedang memanggil Anda. Khotbah ini adalah panggilan untuk kembali kepada sejarah dan mengambil reruntuhan-reruntuhan budaya kita, reruntuhan-reruntuhan identitas kita, reruntuhan-reruntuhan sejarah kita untuk membangun masa depan kita dari reruntuhan-reruntuhan itu. Masa depan kita harus dibangun di atas dasar sejarah kita, budaya kita, identitas kita. Jadi ambil semangat penderitaan. Kita sedang menderita toh? Ambil semangat penderitaan itu sebagai penderitaan. Jadi kita harus punya kesadaran kolektif. Kalau lihat orang di Nduga ada sakit, saya juga sakit, begitu. Kalau lihat di tempat lain di Maibrat ada sakit, saya juga sakit. Gereja Kimi sedang sakit. Pendeta ditembak. Begitu ya. Saya tidak mau khotbah bagian-bagian ini. Tapi ambil penderitaan mereka sebagai penderitaan kita. Ambil penderitaan mereka sebagai harapan kita. Sejarah ini milik kita, gereja ini milik kita, masa depan ini milik kita. Alkitab memberitahu kita bahwa harapan ada dan masa depan tidak akan hilang. Amin. Amin. Jadi pemuda-pemudi Kingmi di tanah Papua, jangan lupa budaya. Saya di kampus kalau ngajar teologi kontekstual selalu saya bilang, kita boleh belajar Yesus yang hadir di dalam sejarah orang Israel, budaya orang Israel, konteks budaya orang Israel. Tapi kalau saya belajar Yesus yang hadir dalam sejarah Israel, budaya orang Israel, saya tidak boleh menjadi orang Yahudi. Saya tidak boleh menjadi orang Israel. Saya harus tetap kembali menjadi orang Duga. Saya harus tetap kembali menjadi orang Biak. Saya harus tetap kembali menjadi orang Papua. Amin. Dengan itu,
Dengan itu, if only if, dengan hanya itu kita mungkin akan mengerti maksud Tuhan yang besar di tanah ini. Sekarang kita lompat ke bagian yang ketiga. Bertumbuh dan berdampak dari teks yang tadi kita sudah baca. Dari teks yang tadi kita sudah baca, saya ingin membawa kita masuk untuk melihat satu aspek saja. Bagaimana Roh Kudus itu turun. Bagaimana Roh Kudus itu turun untuk memberi dorongan kepada para rasul untuk memberitakan Injil tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan kedatangannya kembali. Nah, kalau kita melihat konteks Roh Kudus yang akan dijanjikan turun lalu memberi spirit kepada rasul, kita harus ke belakang dulu. Jadi kalau kita lihat Perjanjian Baru itu selalu punya kaitan dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama selalu punya koneksi dengan Perjanjian Baru. Saya mulai sedikit mengarah ke belakang untuk melihat bagaimana Roh Kudus ini bekerja di dalam zaman. Kalau kita baca Kejadian pasal 1, kita akan melihat bahwa Taman Eden itu sebelum dia jadi, Taman Eden itu sebelum dia teratur, bumi ini diciptakan mula-mula melalui ketidakaturan. Jadi bumi ini tidak teratur. Langit sendiri, bumi sendiri, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi ini begitu tidak teratur. Tapi Allah membuat itu teratur. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai nanti jadi Taman Eden. Alkitab mencatat bahwa semua baik adanya. Amin. Semua baik, luar biasa. Allah yang kita sembah. Dia sudah menciptakan semua baik, semua teratur. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu tidak bisa dengar perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa. Dosa itu ialah manipulasi iblis tentang kebenaran. Jadi kalau Anda mungkin sedang mabuk-mabuk, itu mungkin manipulasi iblis ya. Anda harus bisa sadar itu. Oh bikin ini, itu manipulasi. Yang senang-senang, yang enak-enak itu manipulasi iblis itu. Ujung-ujung mana dibawa masuk ke jurang. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, barang yang teratur tadi, yang baik tadi, itu sudah tidak baik lagi. Tidak teratur lagi. Manusia dibuang keluar. Manusia dibuang keluar. Nah di dalam Perjanjian Lama, kita melihat begini. Yang salah manusia, tetapi Allah selalu menawarkan dirinya untuk berjumpa dengan manusia. Jadi kita lihat dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus ketika mau membawa bangsa Israel, mau menyatakan kebenaran, itu Roh Kudus selalu turun kepada nabi-nabi. Nabi-nabi ini kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja di Perjanjian Lama. Jadi ketika bangsa Israel itu jalan kiri sedikit, keluar dari haluan yang Tuhan kehendaki, Roh Kudus akan turun kepada nabi-nabi lalu bernubuat kepada bangsa Israel supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Itu poin pertama yang Roh Kudus kerja dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, Roh Kudus bekerja untuk menyatakan visi di masa yang akan datang, terutama juga nubuatan tentang Mesias. Jadi Roh Kudus kerja di dalam Perjanjian Lama hanya dalam dua konteks. Pertama untuk membawa bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar. Kedua untuk menyatakan visi di masa yang datang. Nah ini penting. Roh Kudus ketika dia turun, menyampaikan visi dia, menyampaikan nubuatan kepada nabi-nabi, dia naik kembali, dia tidak tinggal lagi. Dia naik kembali, dia tidak tinggal lagi. Dia naik kembali, dia tidak tinggal. Ketika dia bernubuat, naik kembali, dia tidak tinggal lagi. Nah, ada konteks yang berbeda di dalam Perjanjian Baru. Nah, teks yang tadi kita baca ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini melalui Roh Kudus yang di dalam Perjanjian Lama dia kerja, dia naik lagi. Dia kerja, dia naik lagi. Nah Roh Kudus yang kita lihat dalam Perjanjian Baru yang akan memberi spirit kepada 12 rasul ini adalah Roh Kudus yang nanti dia turun tapi dia tidak naik lagi, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Roh Kudus ini yang memberi spirit kepada 12 rasul untuk memberitakan Injil Kristus ke seluruh dunia. Roh Kudus ini punya fungsi utama yang saya lihat dalam hubungannya dengan ketidakteraturan tadi. Nah bumi tadi sudah tidak teratur. Taman Eden yang Allah ciptakan itu sudah tidak teratur lagi karena dosa. Sehingga Allah harus turun melalui Kristus, inkarnasi dia, lalu membuat yang tidak teratur itu harus teratur kembali. Jadi lihat, bumi diciptakan dari ketidakaturan menjadi Taman Eden. Taman Eden yang atur, teratur, baik itu rusak karena dosa. Lalu Allah turun di dalam pribadi Yesus untuk membuat itu teratur lagi, baik lagi. Baik lagi. Nah dia sudah ada bikin rekonsiliasi
Roh Kudus, Yesus naik ke surga, Roh Kudus harus turun supaya yang teratur itu tidak boleh rusak lagi. Amin. Yang teratur itu tidak boleh rusak lagi. Pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, ketika kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan para rasul, wah itu luar biasa kalau kita baca sejarahnya. Nanti teman-teman pemuda bisa baca buku yang judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Itu biografi lengkap bagaimana perjalanan Kristus, Injil Kristus dibawa oleh rasul-rasul dari gereja pertama-tama sampai nanti orang bilang Papua adalah ujung bumi. From Jerusalem to Irian Jaya. Hal yang mau kita lihat hari ini ialah bahwa saya membaca di situ ada cerita tentang Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Irenaeus. Irenaeus ini muridnya Rasul Yohanes. Romawi pada saat itu kuat sekali di dalam menjajah orang-orang Kristen yang beribadah kayak kita begini. Jadi Polikarpus ini dia ditangkap. Ada di dalam buku itu. Di bab pertama bicara soal itu. Polikarpus dia ditangkap. Nah, kita mau lihat bagaimana Roh Kudus bekerja ini. Polikarpus dia ditangkap. Lalu dia disuruh begini. Polikarpus dia diikat begini. Di bawah ini dipasang ranting-ranting. Di bawah dipasang ranting-ranting. Baru tentara mau bilang, Polikarpus, kau harus menyangkal imanmu kepada Kristus. 1 kali, 2 kali. Sekarang ketiga kali kalau kau tidak menyangkal lagi kita akan bakar ini. Ketiga kali dia tidak menyangkal. Sebelum dia bakar dia bilang begini. Bagaimana mungkin saya bisa menyangkal Yesus yang selama saya hidup 81 tahun tidak pernah berbuat salah kepada saya. Jadi kalau mau bakar, bakar saja. Akhirnya dia bakar dia hidup-hidup. Ini satu kasus dari banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Kalau kita lihat Paulus pelayanan ke Roma, Petrus masuk ke tempat-tempat yang tidak pernah orang jangkau. Ini kan tidak mungkin kalau kekuatan mereka sendiri mereka bisa lakukan, tapi ada Roh Kudus mendorong mereka. Kalau kita nanti berjalan-jalan melihat sejarah Kristen di tanah Papua, kita lihat bahwa anak-anak muda kalau gereja berdiri hormati baik-baik. Kalau ada mama-mama, bapak-bapak hormati baik-baik. Ada hamba-hamba Tuhan hormati baik-baik. Karena Injil ini adalah kebenaran. Siapa yang main-main dengan Injil ini akan mati sia-sia. Hormati ini baik-baik. Gereja yang kita lihat berdiri ini bukan berdiri begitu saja. Ada darah banyak tertumpah. Rasul-rasul itu darah-darah. Pupuk-pupuk yang membuat gereja ini boleh hidup. Orang-orang tua kita, penginjil-penginjil kita yang mati naik gunung turun gunung, menyeberang kali mereka mati. Itulah pupuk-pupuk bagaimana gereja ini boleh tumbuh subur hari ini. Jadi sebagai warga gereja Kemanjil Kingmi, pemuda-pemudi Kingmi, bagaimana kita melihat darah-darah itu yang sudah tumbuh, bagaimana kita mengambil semangat mereka, itu menjadi penting. Semangat para perintis-perintis Injil kita, semangat Polikarpus dan kawan-kawan, semangat rasul-rasul yang sudah mati. Kalau kita baca rasul-rasul, tidak ada yang mati terhormat, tidak ada yang mati terhormat, semua mati syahid, mati tidak terhormat. Nah, kita mau memaknai tema ini, bertumbuh dan berdampak. Bertumbuh dan berdampak. Di dalam khotbah ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk memohon bijaksana daripada Tuhan. Kita butuh bijaksana daripada Tuhan, kita butuh bimbingan daripada Tuhan, terutama untuk masa muda kita yang sangat-sangat krusial ini. Bagaimana supaya Tuhan boleh menyatakan visi dia. Tadi saya bilang tentang bagaimana pentingnya memaknai kenapa teman-teman ada di sini. Mengapa kita ada di sini? Kalau teman-teman ada yang belum sadar, pulang dari khotbah ini, pulang ke rumah, tutup pintu kamar, berdoa bilang, Tuhan kira-kira kenapa ya saya ada di sini? Pertanyakan itu. Karena ketika kita bilang begini, berdampak, bertumbuh dan berdampak, ini hanya mungkin terjadi kalau ada kesadaran diri. Kesadaran diri tentang betapa pentingnya saya, tentang bagaimana saya mau menghargai orang-orang tua kita, lalu tentang bagaimana melihat sejarah kita di depan ini, tantangan kita yang akan datang ini. Jadi masa ini sekarang ini menjadi penentu kita di masa yang akan datang. 1 abad gereja Kingmi di tanah Papua dijawab oleh pemuda Karmel hari ini. Amin. 1 abad gereja Kingmi di tanah Papua dijawab oleh wajah-wajah yang sedang mendengarkan khotbah ini. Jadi ketika bicara soal bertumbuh dan berdampak, ingat, harus dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran diri. Saya akan cepat saja karena sudah jam ya. Saya tutup cepat saja.
Saya waktu buku pertama yang saya baca judulnya Mengenal dan Dikenal Allah. Mengenal dan Dikenal Allah. Kalau kita kenal Boaz Salosa, kalau kita kenal Cristiano Ronaldo, bagus, tapi apakah mereka mengenal kita, itu menjadi penting. Jangan sampai bilang, oh, Yesus saya sudah melayani kok banyak, tapi Yesus tidak mengenal kita. Di dalam situ ada satu kuburan di Amerika yang tanpa nama, yang tulisannya begini. Ini bicara soal bertumbuh dan berdampak ini. Saya ketika masih muda, masih punya tenaga, saya bermimpi untuk mengubah dunia. Lalu saya menggunakan semua tenaga yang ada untuk membuat sesuatu untuk mengubah dunia. Lalu pada akhirnya saya menyadari bahwa tenaga itu tidak cukup untuk mengubah dunia. Lalu saya memutuskan untuk mengubah negeri saya saja, negara saya saja. Dengan tenaga yang ada, saya berusaha untuk mengubah negara saya, tapi tidak bisa. Tenaga tidak cukup, sehingga saya putuskan untuk merubah provinsi saya. Dengan tenaga yang ada, saya berusaha semaksimal mungkin untuk merubah provinsi saya, tidak bisa juga. Akhirnya saya putuskan, kalau begitu saya rubah saya punya kampung saja. Dengan tenaga sisa-sisa yang ada, dia mau bikin untuk rubah dia punya kampung, tapi tidak bisa juga. Di detik-detik dia mau mati, dia bilang begini, coba yang dulu yang saya rubah adalah diri saya. Dengan begitu mungkin saya bisa merubah kampung saya, provinsi saya, negara saya, dan merubah dunia. Jadi apa poinnya? Merubah diri sendiri paling penting. Paling penting. Kalau kita mau bilang hari ini berdampak, bertumbuh, tapi kalau kita tidak menanamkan iman kita betul-betul di dalam Kristus, itu bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi arus dunia hari ini begitu kencang sekali. Jadi kekuatan kita tidak bisa bersandar pada diri kita sendiri. Pemahaman kita butuh bijaksana Tuhan. Kita harus menaruh akar kita di dalam Kristus. Hanya dengan itu kita bisa melawan dunia ini. Jadi ketika kita bilang bertumbuh dan berdampak, harus dimulai dengan diri sendiri. Harus dimulai dengan diri sendiri. Saya masuk ke bagian yang terakhir. Mengambil kendali kehidupan. Mengambil kendali kehidupan. Ada satu buku judulnya Decolonizing Our Mind, Decolonizing Mind, dekontekstualisasi pikiran, decolonize pikiran. Saya kenapa bahas barang ini terakhir? Karena ini penting. Karena ini penting. Hari ini pemuda-pemudi pikir, kita pikir, gereja kita pikir mungkin kita pikir ini pikiran kita, tapi tidak. Ini bukan pikiran kita. Kita telah dituntun secara sistematis untuk tidak berdiri di atas pikiran kita sendiri. Bagian ini mungkin nanti ada waktu kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi saya mau bilang begini, ambil kendali diri ini karena pemuda hari ini tuh ikut-ikut. Tidak berdiri pada pikirannya sendiri, tidak berdiri pada kakinya sendiri. Ikut rame. Ikut rame ini tidak akan bawa kamu kepada bertumbuh dan berdampak tadi ini. Harus fokus. Jadi mengambil kendali diri, mungkin hari ini kau sedang ada di dalam kendali-kendali dunia ini. Kau mungkin terlalu banyak sekali tidak punya waktu untuk baca buku. Kau punya waktu banyak sekali kau habiskan di dalam media sosial, TikTok, scroll. Kasih tinggal barang itu. Baca buku baik. Ambil kendali diri, baca buku baik. Kalau dunia ini mau tarik kau kembali begini, kau ambil kendali diri, putuskan dari itu. Karena kalau kau tidak bikin itu, kita akan bilang begini, goodbye, selamat tinggal. Nah Papua ini, masa depan ini, sejarah ini, anda milik mereka yang hari ini bisa kendalikan diri. Ini pemuda-pemudi kamu ini tulang punggung gereja masa depan ini. Ambil kendali diri. Berpikir dengan cara sendiri. Ambil kendali diri. Berdiri dengan kamu punya budaya sendiri. Karena kita ini sudah jadi orang Indonesia dan tidak pernah menjadi kita. Di dalam satu aliran sungai, banyak ikan di situ, tapi hanya ada satu ikan yang ikut arus sampai ke bawah. Namanya ikan apa? Gastor, lele, ikan apa? Ikan apa yang ikut arus saja? Ikan yang mati. Pemuda-pemudi Karmel melalui HUT 35 tahun ini. Jangan jadi ikan yang mati, ikan yang hidup yang lawan arus. Amin. Amin. Pemuda-pemudi kita harus lawan arus. Karena Kristus kita lawan arus.
Rasul-rasul kita lawan arus. Orang-orang tua kita lawan arus. Kita sudah saatnya lawan arus juga. Ambil kendali diri. Saya tidak singgung soal masa depan. Kalau kita bisa ambil kendali diri, arahkan fokus tujuan yang jelas, put God first tadi, maka kita bisa jawab tadi, masa depan yang cerah itu. Maka kita bisa berdiri di depan lalu bilang, bahwa saya sudah jaga gereja di 1 abad Kimi di tanah Papua. Bapa di surga, mungkin hamba sudah berhenti sampai di sini. Kiranya Engkau terus memakai pemuda-pemudi Karmel untuk menjadi terangmu, pelitamu. Di tengah-tengah pemuda yang semakin hidup acuh tak acuh, hamba berdoa kiranya kami sebagai pemuda-pemudi Jemaat Karmel memaknai 35 tahun karya Kristus di pemuda-pemudi Karmel. Pemuda-pemudi Karmel mau berkarya bagi Tuhan, mau menyala bagi Tuhan. Pakai mereka secara khusus ya Tuhan, agar mereka boleh melawan arus, berdiri untuk kebenaran, keadilan dan kasih di atas tanah ini. Ampuni hamba jika hamba menambah dan mengurangi firman-Mu, jika hamba mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Kita boleh dilawat oleh firman Tuhan di saat kesempatan ini. Kita pemuda-pemudi ditegur untuk meluangkan waktu untuk Tuhan dan arah yang jelas kepada Tuhan, agar kita bisa bertumbuh dan berdampak, menjadi terang dan garam, jembatan kasih di tengah masyarakat, khususnya di tanah Papua. Bukan menjadi penyebab perpecahan, tetapi menjadi penghubung. Bukan menyulut kebencian, tetapi membawa damai. Bukan hanya bicara soal kasih yang tidak melahirkan tindakan. Mari kita ambil komitmen pribadi hari ini bahwa kita mau menjadi pemuda-pemudi yang menguasai diri dan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh hambanya, kepada hambanya yang telah membawa kami firman menjadi saluran berkat rohani di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kemuliaan semuanya hanya bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kotak persembahan ada di depan sebelah kiri saya. Kepada teman-teman pemuda-pemudi yang boleh ditugaskan, boleh untuk membawa kotak persembahan. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman besar nomor 139, Kirim Cahayamu. Akhir dari pujian ini kami minta kesediaan Kakak Nona, Kakak Edlin, Dimo STH untuk memimpin kita dalam doa syukur pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian yang menyatakan Kirim Cahayamu. Kirimlah bantuan dalam dosa mengerang. Kirimlah pelita Injil menyata yang terdalam. Kirimlah pelita Injil menyata yang terdalam. Kita telah dengar nyanyian dari jauh. Kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu. Kirimlah pelita Injil menyatakan terlelah. Kirimlah pelita Injil menyatakan yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah
Kirimlah berita Injil iman nyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil iman nyata yang terlelap. Minta roh gerakan sidang Tuhanmu, kirimlah, kirimlah. Baik berdoa sokong dengan hartamu, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil iman nyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil iman nyata yang terlelap. Kita akan bernyanyi dari lagu awal ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa yang nyerang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil iman nyata yang terlelap. Kirimlah berita Injil iman nyata yang terlelap. Kepada kakak kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib dalam setiap hidup dan kehidupan kami Tuhan. Itu terbukti pada sore menjelang malam hari ini. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan menghimpunkan kami, teman-teman pemuda-pemudi, Komisi Jemaat King Mi Karmel, bahkan semua Bapak Ibu Saudara Jemaat telah datang pada sore menjelang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, satu usia Tuhan tambahkan bagi Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat King Mi Karmel di tempat ini, di mana Tuhan menambahkan usia menjadi 35 tahun. Terima kasih untuk usia yang dewasa Tuhan beri bagi kami ya Bapa. Kami percaya kami boleh berdiri di hadapan Tuhan sampai hari ini hanya karena kemurahan dan cinta Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, khususnya kami pemuda-pemudi ya Tuhan. Kami bersyukur menaikkan segala ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab oleh karena pimpinan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berdiri dengan baik melayani Tuhan sampai usia 35 tahun ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang sama akan memimpin Komisi Pemuda Jemaat King Mi Karmel untuk berjalan dalam setiap kebaikan dan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami, sertai setiap teman-teman pemuda-pemudi Jemaat King Mi Karmel untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat setiap rencana Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan telah datang untuk kami, menasehati kami, menegur kami, menguatkan iman dan pengharapan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup ini Bapa. Berdoa bagi Komisi Pemuda-Pemudi Jemaat King Mi Karmel ya Tuhan, baik dari ketua, bahkan sekretaris bendahara, bahkan semua jajarannya, jajaran yang ada. Tuhan memberkati setiap teman-teman pemuda-pemudi ini ya Bapa. Mereka melayani Tuhan dalam masa muda mereka ya Bapa. Percaya apa yang mereka kerjakan untuk melayani Engkau di tempat ini, jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati masa depan mereka. Tuhan akan memberkati setiap yang mereka kerjakan. Tuhan akan memberkati setiap pendidikan-pendidikan mereka. Dan biarlah Tuhan menolong dan bersama dengan anak-anak muda ini ya Bapa. Berdoa bagi setiap teman-teman pemuda-pemudi, Tuhan kuatkan hati iman pengharapan mereka dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan Engkau memimpin, melindungi, menyertai. Biarlah mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat Tuhan yang hidup dalam hidup dan kehidupan mereka ya Bapa. Berdoa apa yang menjadi pergumulan dari teman-teman pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan,
baik dalam pendidikan mereka, baik dalam hidup kehidupan mereka, baik mungkin dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Berdoa Tuhan menolong dan menyertai hidup kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang sama Engkau bersama dengan mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, keluar masuk mereka akan dipimpin, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu bersyukur Tuhan baik bagi teman-teman pemuda-pemudi jemaat King Mi Karmel di tempat ini. Engkau dahsyat, semua boleh berjalan dengan baik karena pimpinan dari Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan dari jemaat-Mu yang telah memberi bagi Engkau dari apa yang telah mereka miliki, dan juga yang belum sempat memberi bagi Tuhan. Berkat Tuhan yang sama ada bagi kami sekalian. Kami percaya ya Tuhan, kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang baru dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi Komisi Pemuda, Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Juga mendoakan bagi panitia yang ada yang telah bekerja, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami, ini persembahan kami yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Tetapi terlebih hidup kami ini ya Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami ya Tuhan yang kami alaskan dan kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan kepada teman-teman pemuda-pemudi dan ibu bapak yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan kepada hambanya yang telah membawa kami dalam doa syukur, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kita bersyukur karena telah memuji nama Tuhan dengan pujian yang kita naikkan, dan kita telah mendengar firman Tuhan, dan juga telah melambungkan rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita tutup ibadah ini satu pengakuan yang jujur bahwa di tengah semua kebimbangan, kegagalan, bahkan kejatuhan, ada Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai respon iman kita bahwa Tuhan mengerti setiap pergumulan dan Dia tetap memegang tangan kita bahkan saat kita terjatuh. Kita akan menyanyi lagu yang menyatakan Kusadari. Akhir dari pujian ini minta kesediaan Bapak Hendrik Lirik STH untuk menutup kita dalam doa penutup. Bapak, Ibu, teman-teman pemuda-pemudi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan senang hati saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak sadari gelapnya jalanku. Semua tak menentu di dalam hidup ini. Hanya Yesus terang dan jalanku. Kini telah kusadari, kini telah kusadari jalan yang kulalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahku. kasihnya setia bagiku. Kasihnya memberi pertolongan. Kasihnya tercurah setiap saat. Satu bimbang, satu ragu, saat itu kasih Yesus datang.
Kita mau menyanyi lagu ini kembali dari Kini Telah Ku Sadari. Kini telah ku sadari jalan yang ku lalui, semuanya hanya sementara. Satu jalan yang pasti, hidup bersama Yesus. Damai selalu mengiring langkahmu. Kasihnya, kasihnya setia, setia. Kasihnya memberi pertolongan. Kasihnya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Kasihnya, kasihnya setia bagiku. Kasihnya memberi pertolongan. Kasihnya tercurah setiap saat. Saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Saat ku bimbang, saat ku bimbang, saat ku ragu, saat itu kasih Yesus datang. Benar ya Tuhan, hanya Yesus satu-satunya sumber pengharapan kami. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus, maka kami menuju kepada kebinasaan. Yesus datang supaya kami yang mati karena dosa, kami yang sudah ada dikuasai menjadi hamba dosa. Dosa merusak semua kehidupan kami, membuat kami berjalan tanpa harapan. Kami ada di dalam kegelapan, hidup di dalam ketakutan, dan hidup kelak kami semua akan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih bersama dengan Komisi Pemuda Jemaat Karmel. Hari ini kami boleh merayakan ucapan syukur 1 tahun Tuhan tambahkan usia Komisi Pemuda. Tuhan memberkati ibadah syukur yang sudah dilaksanakan malam hari ini. Biarlah setiap puji-pujian, penyembahan, kesaksian, doa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan kebenaran firman-Mu yang sudah datang bagi kami, kiranya itu juga tertanam dalam hati kami, menggelisahkan kami, untuk kami harus ambil keputusan hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati semua teman-teman pemuda yang boleh hadir malam hari ini. Memberkati semua jemaat-Mu yang juga hadir, dan semua teman-teman yang sudah ambil bagian melayani malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, teguhkan iman pengharapan kami, berkatilah masa muda kami. Kami percaya hanya di dalam Tuhan, maka hari depan yang penuh harapan akan kami alami dan kami nikmati. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, semua persembahan yang sudah terkumpul kiranya diberkati oleh Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberi, yang belum sempat memberi. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai sisa kehidupan kami sebagai anak-anak muda, sebagai pelajar mahasiswa. Hari ini biarlah kami boleh menemukan makna hidup, arti hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Kristus. Kami tutup ibadah malam hari ini ya Bapa. Mohon berkat-Mu turun menaungi kami semua. Bapak Ibu jemaat, teman-teman pemuda, rakan hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih dari Allah Bapa di sorga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Kristus datang kembali menjemput kita yang percaya kepadanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Teman-teman pemuda-pemudi dan Bapak Ibu yang hadir, saya persilakan untuk duduk kembali. Kepada hambanya yang telah memimpin kita dalam doa penutup, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan tanggung jawab ke depannya. Puji nama Tuhan, ibadah syukur HUT Komisi Pemuda Jemaat Karmel yang ke-35 boleh berjalan. Semua karena Tuhan Yesus baik. Ibadah kita hari ini telah berlangsung dengan baik. Semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Kiranya setiap pujian dan firman yang telah kita terima menjadi pelita bagi hidup kita. Terima kasih atas partisipasi semua jemaat, juga tim pelayan yang telah ambil bagian. Kami pelayan altar mengucapkan selamat berulang tahun kepada Komisi Pemuda Jemaat Karmel yang ke-35. Kiranya dengan bertambah usia ini, semoga tetap teguh dan banyak jiwa yang dapat dimenangkan dari komisi ini. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman pemuda, kita percaya bahwa 35 tahun yang Tuhan beri bagi teman-teman Komisi Pemuda Jemaat King Karmel bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita lebih setia dalam setiap pelayanan Tuhan, tetapi karena semata-mata hanya Tuhan mengasihi kita. Maka itu teman-teman, mari kita bersyukur sebab Tuhan baik, ya. Ia terlalu baik bagi kita teman-teman pemuda di tempat ini. Kita bersyukur karena kita punya gembala, kita punya wakil gembala, kita punya majelis, kita punya mama-mama, bapak-bapak yang mengasihi kita, teman-teman pemuda di tempat ini. Kalau kita berjalan sendiri tidak bisa, ya. Kita perlu orang lain untuk berjalan bersama dengan kita supaya kita tetap kuat. Dan saya percaya bahwa kita berdiri sampai di usia 35 tahun karena ada orang-orang yang mendoakan kita, yang mengasihi kita di tempat ini. Ya, kita punya gembala, wakil gembala dan semua majelis yang ada. Semua karena Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Kita mau menyanyi selamat ulang tahun. Namun sebelumnya saya memanggil teman-teman untuk beberapa teman maju ke depan, bisa berdiri di belakang kue, ya. Ketua panitia boleh maju dan berdiri di belakang kue. Lalu kemudian ketua pemuda kita, Jemaat King Karmel boleh maju dan berdiri. Dan yang terakhir teman pemudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adik Fian bisa mendampingi ketua panitia dan ketua pemuda kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini kita punya ketua panitia, kita punya ketua pemuda dan saudari Fian yang mendampingi. Ya, saya percaya ada pelayanan ini boleh berjalan dengan baik karena ada satu hati. Ya, perdebatan itu biasalah, beda pendapat itu biasa. Tetapi kalau pelayanan ini boleh berjalan hanya karena Tuhan yang menolong. Ya. Maka itu mari saya mengundang dengan penuh kasih kita bangkit berdiri dan kita mau menyanyi selamat ulang tahun. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita bersuka cita sebab Komisi Pemuda ditambahkan satu usia menjadi 35 tahun karena Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun. Selamat
umurnya, amin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat diberkati oleh Tuhan, boleh duduk kembali. Terima kasih. Ya, pelayanan ini boleh berjalan karena ada kerjasama. Amin. Ada kerjasama, gembala, wakil gembala, majelis, pelayanan juga boleh jalan karena ada kerjasama di antara hamba-hamba Tuhan. Kita percaya bahwa Komisi Pemuda ini boleh berjalan sampai hari ini dari sebelumnya, ya toh, sampai hari ini teman-teman pemuda yang ada boleh berdiri dan berjalan dalam pelayanan karena ada kerjasama, karena ada satu hati untuk melayani Tuhan. Maka itu mari sama-sama teman-teman pemuda bisa satu hati untuk menyalakan lilin. Ya, kita mau menyanyi pasang lilinnya. Pasang lilinnya. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ayo semua bakar lilinnya. Bakar lilinnya, dibantu, ayo dibantu. Bakar lilinnya sekarang. Semua harus menyala. Sekarang juga, sekarang juga. Bakar lilinnya sampai semua menyala. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Belum bakar lilinnya, sampai selesai. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bisa? Iya. Saya lihat tadi kayaknya baku bantu ya. Itu namanya kerjasama yang baik dalam pelayanan. Ya, tidak bisa satu berjalan sendiri. Nanti tidak selesai cepat. Harus yang lain bantu supaya pelayanan itu berjalan. Ya, teman-teman, pemuda-pemudi, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur 35 tahun. Ada banyak teman-teman yang sudah berhasil dan pergi dari jemaat ini. Ada teman-teman juga yang sudah sakit, ya, yang pergi dari kehidupan kita untuk selamanya. Tuhan baik adanya. Jika kita diizinkan sampai hari ini masih ada, mari kita bersyukur kita melayani Tuhan dengan hidup dan kehidupan yang ada. Ya, kita mau tiup lilinnya, tiup lilinnya. Kita menyanyi sama-sama hitungan ketiga, tahan ya, belum. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitung, sabar, sabar, sabar. Tidak bisa satu orang yang tiup sama-sama. Hitungan ketiga, 1. Ayo jemaat sama-sama. Hitungan ketiga, 1. Yang di sampingnya lagi bisa? Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk kerjasamanya dari Ketua Pemuda, Ketua Panitia, dan teman pemudi. Dan Tuhan memberkati. Ya, dari Ketua
pemuda bisa menyerahkan ke Bapak Gembala dan bisa foto. Ya. Ya, ketua panitia kasih ke Gembala pemuda kita. Kemudian Devian bisa kasih ke Bapak Majelis kita, Bapak John. Ya, Tuhan baik. Ya, ucapan syukur dari kita kepada pelayan firman yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Kasih Mama Yobe. Nanti terakhir Tuhan kasih. Ya, puji Tuhan. Ini kita punya majelis juga, tapi Mama juga yang setia bagi kita pemuda-pemudi. Haleluya. Ya. Yang terakhir buat mewakili teman-teman yang ada di sini, saudara Lat-Lat Kogoya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati Ketua Pemuda, Ketua Panitia dan teman Vian. Silakan duduk. Mari kita beri aplaus bagi Tuhan kita yang besar dan dahsyat.